Selamat pagi saudara-saudaraku, Shalom. Mari kita teduh di pagi hari ini. Kita puji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 50A, ayat yang pertama dan yang kedua. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, sudut langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, sabdamu sabda yang kekal, sumber kehidupan bagi kami. Olehnya ya Bapa, sediakanlah hati pikiran kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, agar senantiasa kami selalu mendapat siraman yang menyegarkan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan di pagi hari ini yaitu dari kitab Roma pasal 12 ayat 15. Begini firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ayat yang sangat simpel dan bisa sangat mendatangkan kesan bagi kita. Hal bersukacita dan hal sedih lewat menangis. Alkitab tidak pernah menutup diri tentang hal gembira, sekaligus tidak membatasi juga untuk selalu terbuka dengan hal-hal yang menyedihkan. Tapi juga Alkitab yang selalu kita junjung tinggi sebagai bukti kehadiran Tuhan dalam hidup kita, bahwa apapun peristiwa yang diakibatkan oleh hal gembira dan hal sedih harus kita selesaikan, kita hadapi dengan penuh keterbukaan. Bercerita, membahas atau menghayati hal gembira tentu ada banyak kesan di antara kita. Sekiranya ada pertemuan 2-3 orang bercerita dengan hal-hal yang menggembirakan, itu hal yang sangat menarik. Dan pasti akan percakapan itu diakhiri dengan gembira, ada rasa puas. Namun agak lain dengan ketika harus kita hadapi hal kesedihan yang mendukakan. Lalu bagaimanakah kita menceritakannya? Seseorang akan mengungkapkan, mencurahkan yang ada di hatinya kepada orang lain, karena orang lain itu mungkin bertanya, mengetahui, paling tidak mendengarkan apa yang terjadi pada seseorang itu. Kesedihan sering meminta rasa simpati dan sangat mengharapkan juga kehadiran orang lain. Dan rasa simpati ketika seseorang sedang dalam kesedihan seharusnya membawa jalan keluar, tidak semakin menarik atau menyedot perhatian, perasaan seseorang yang sedang dirundung rasa kesedihan. Rasa simpati itu sangat baik sekali. Kita lihat dalam perjalanan kehidupan Yesus sendiri, Rasul Paulus tidak menutup diri bahwa pengajaran Tuhan Yesus yang pernah ada, dia melakukan perjalanannya dengan begitu teliti. Bagi orang yang berkekurangan, bagi orang yang sedih, bagi orang yang sedang merasakan tekanan atau disingkirkan, yang termarginalkan,
maka Tuhan Yesus sangat melihat kondisi itu, bahkan melihat perasaan yang mungkin terjadi bagi orang yang sedang mengalaminya. Peduli dengan kehidupan orang lain, kita harus katakan itu perayaan rohani. Rohani kita harus selalu dipersiapkan untuk menghadapi hal gembira dan hal sedih. Manakala kita ikuti tahun-tahun gereja, perayaan-perayaan gereja, maka tidak luput kita mempersiapkan diri masa Prapaskah misalnya. Kita dipersiapkan menghadapi tanda-tanda atau jejak-jejak kaki Yesus Kristus, menghadapi pahit getirnya kehidupan itu. Dan tidak jarang orang-orang yang menyatu dengan peristiwa itu, kita meneteskan air mata. Kita menghayati perjalanan salib itu pengorbanan yang luar biasa. Dan jangan lupa, menghayati jalan salib itu adalah penghayatan kepada tantangan kehidupan orang percaya. Namun di sisi lain, Tuhan Yesus juga tidak menutup diri dalam interaksi sosial. Kehadiran dia dalam pesta, dalam kebersamaan perayaan-perayaan Pondok Daun, Paskah yang pernah ada pada masa Perjanjian Lama, dan juga pesta kekeluargaan di kota Kana. Nah, dia tidak rela meninggalkan keadaan itu dan dia tunjukkan. Dan saat itu juga orang merasa bersuka cita. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, itulah panggilan mengasihi yang sempurna, yang tidak pura-pura. Dan mungkin kondisi itu sangat situasional. Tetapi oleh pondasi kasih, maka kita selalu diperhadapkan, apabila kita diperhadapkan dengan keadaan yang gembira dan yang sedih, ada sentuhan kasih. Kita datang dengan sangat simpati. Baiklah, kita selalu berada pada tuntunan Tuhan untuk menunjukkan itu. Maka ketika kita berhadapan dengan kegembiraan orang lain atau orang lain melihat kita dengan kegembiraan kita, mari kita saling menyapa dengan gembira, sportif, dan jangan larang kegembiraan orang lain dengan sukacitanya ketika kita saksikan. Mari kita topang dan doakan. Namun demikian juga ketika kita berhadapan dengan kesedihan atau kesedihan kita diperhatikan oleh orang lain. Ingat saudaraku, jangan rendahkan orang lain dengan kepiluannya. Tapi ketika itu kita lihat, ingat Tuhan sedang memanggil kita, memperhatikannya. Pada bagian-bagian tertentu sesungguhnya kita diminta oleh panggilan Injil itu agar memberi topangan, memberi tumpangan, memberikan makan. Bahkan apa yang ada pada kita, jikalau pakaianmu, bajumu ada 2, maka berikan kepada orang yang tidak berpunya. Datang melangkah dan menyapa dia, agar dia bersyukur dan ingat Tuhan ada. Hari ini kita akan jalani. Saya percaya Tuhan selalu berbenah untuk hidup kita. Shalom. Amin. Kita puji Tuhan. Kirim Jemaat 50A ayat 3 dan ayat 4. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Sabdamu semua terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Saudaraku, mari kita berdoa. Maha besar ya Allah Bapa dalam surga, yang selalu menjaga kehidupan kami, menolong kami, dan hadir
dalam berbagai perkara yang umat-Mu sedang hadapi. Ya Allah Bapa, firman-Mu begitu mulia dan agung, memanggil segenap orang percaya agar selalu memberi diri terbuka dalam komunikasi rohani, menghadapi hal gembira dan hal-hal yang menyedihkan sekalipun. Tuhan, kami percaya Engkau mempunyai karya besar lewat para hamba-Mu, melakukan pekerjaan ajaib yang dapat menghadirkan kekuatan. Jikalau mungkin kami akan menghadapi tantangan-tantangan yang membuat kami sedih, membuat kami lesu, membuat kami hampir tidak berdaya, Tuhan, firman-Mu menyapa kami agar sebagai orang percaya boleh saling tolong-menolong, saling mendoakan, hadir, betul-betul menunjukkan rasa simpati dalam kasih Yesus Kristus. Ajari kami Tuhan agar menjadi perpanjangan kasih Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau ya Bapa, jenguk mereka yang sakit, sapa mereka yang sedang dalam pergumulan, tolong yang sedang dalam keletihan. Tuntun Tuhan hidup kami, agar senantiasa penuh rasa syukur berjalan bersama Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati kita. Amin. Saudaraku, selamat melaksanakan aktivitasnya. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu.